杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada suatu saat suara aneh terdengar dari dalam kuali giok hitam, disertai aroma obat yang harum. Aroma ini memasuki hidung Yangke dan setelah menghirupnya, menyebabkan hambatan bela dirinya yang telah mencapai titik kritis sedikit mereda. Energi sumber yang sebelumnya tenang di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi dengan liar. Yangke tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan tangan dan menampar kuali giok hitam, menyebabkan tutupnya langsung terlepas. Segera dia dengan cepat melepaskan teknik pil 9 langit yang mendalam, yang telah dia pahami dari suara pil Do Agung. Satu demi satu, segel tangan bergeser di tangannya, dan aliran kekuatan mengalir ke dalam kuali giok hitam. Setelah beberapa saat, suara-suara di dalam kuali menjadi semakin jelas. Selain itu, sesuatu bergemuruh dan bergulir di dalam kuali. Sesaat kemudian, saat teknik pengumpulan pil Yangke berubah, garis-garis cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kuali giok hitam. Yangke telah menunggu momen ini. Melihat ini, dia tidak ragu lagi, mengulurkan tangan dan meraih beberapa berkas cahaya di telapak tangannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa hasil akhir alkimianya, hanya mengetahui bahwa dia telah menghasilkan 6 pil. Dia menempatkan 6 pil sumber Do yang baru dimurnikan ini ke dalam botol giok yang telah dia siapkan sebelumnya. Dengan lambian tangannya, sejumlah besar kristal sumber yang tersimpan di cincin spesialnya melesat keluar, menyelimutinya sepenuhnya. Beberapa waktu lalu, Yangke telah membunuh banyak musuh kuat, memperoleh tidak kurang dari 10 juta kristal sumber dari mereka. Namun untuk kemajuannya sendiri, dia melepaskan semua 10 juta kristal sumber ini. Lagi pula, energi spiritual di sini tidak terlalu padat, dan untuk memastikan sumber daya yang diperlukan untuk kemajuan, dia hanya dapat menggunakan kristal sumber. Begitu kristal sumber muncul, suara gemuruh yang teredam datang dari atas kepala Yangke. Energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba bergejolak, dan kekuatan hukum berputar dan menari di sekelilingnya. Dalam sekejap, gumpalan awan hitam besar muncul di atas kepala Yangke, perlahan berputar dan secara bertahap membentuk bentuk corong. Pasir dan batu berterbangan, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya, seolah-olah ditarik oleh kekuatan misterius yang tersebar oleh Yangke. Kristal sumber di sekitarnya tiba-tiba meledak, berderak dan meledak saat berubah menjadi aliran energi murni yang menyebar keluar dan menyatu ke langit. Di atas Yangke, pusaran berbentuk corong hitam itu tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Kekuatannya menakutkan. Energi spiritual langit dan bumi yang sebelumnya jarang menjadi sangat padat karena masuknya kristal sumber. Area tempat Yangke berdiri dengan cepat diselimuti kabut putih, bukan kabut sungguhan, tetapi pemandangan yang berbentuk oleh konsentrasi energi spiritual yang berlebihan. Yangke tampaknya tidak menyadari hal ini, tetap duduk bersila, mata tertutup, fokus, ekspresinya tenang. Dia berkomunikasi dengan kristal kekosongan miliknya sendiri, memahami Do surgawi dan Do bela diri. Asal-usul bintang kegelapan di dalam tubuhnya tampaknya ditarik oleh sesuatu, berdenyut secara ritmis. Dengan berkah dari asal-usul bintang ini, Yangke dapat merasakan kekuatan hukum langit dan bumi di sekitarnya dengan lebih jelas. Di tingkat ketiga, pagoda 5 warna, banyak hukum yang terfragmentasi yang telah diserapnya, mengalami sublimasi lengkap. Kemungkinannya untuk beresonansi dengan wawasannya sendiri dan meningkatkan ranahnya. Waktu perlahan berlalu dan corong hitam di langit semakin membesar, hampir sepenuhnya menutupi langit.
Meskipun Yangke sengaja memilih tempat terpencil sebagai lokasi kenaikannya dan bahkan menghabiskan beberapa hari untuk membersihkan binatang buas iblis dalam radius 1000 mil sebelumnya. Hal-hal tak terduga selalu terjadi. Keributan yang ditimbulkannya dengan kenaikan ini begitu besar sehingga masih dapat dilihat bahkan dari jarak ribuan mil. Ketika corong hitam yang menutupi setengah langit terbentuk, banyak seniman bela diri di kejauhan menyaksikan pemandangan ini dan tentu saja penasaran. Bergegas ke tempat kenaikan Yangke untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitu para pendekar bela diri ini menyadari bahwa seseorang akan naik ke alam utama dan akan menerima baptisan energi langit dan bumi, sebagian besar dari mereka berhenti dan mengamati dari jarak beberapa ratus mil. Para pendekar bela diri ini tidak terlalu kuat. Lagi pula kekuatan keseluruhan para pendekar bela diri di dekat kota hutan Mample tidak terlalu besar. Sebagian besar berada di alam raja kekosongan atau alam pengembalian kekosongan. Dan beberapa bahkan lebih lemah. Merasakan kekuatan dahsyat yang berkumpul di langit, bagaimana mereka berani mendekat. Mereka menganggapnya hanya sebagai penonton. Berkumpul bersama, menunjuk dan berdiskusi ke arah Yangke. Di antara kerumunan itu ada seorang wanita muda ramping berusia sekitar 20 tahun. Berpakaian ungu hanya dengan tingkat kedua alam pengembalian kosongan. Dia tampaknya menderita banyak kronis. Meskipun cuaca sedang sejuk, dia berpakaian cukup hangat. Beberapa pendekar bela diri alam raja kekosongan menjaganya. Wanita muda itu menatap ke kejauhan sejenak, lalu tiba-tiba batuk ringan. Para pendekar bela diri alam raja kekosongan di sampingnya mendengar suara itu dan meliriknya dengan khawatir. Tetapi mereka tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak terlalu khawatir. Setelah gadis muda itu menenangkan nafasnya, mereka semua mengalihkan pandangan. Sesaat kemudian seorang pendekar bela diri tingkat pertama alam raja kekosongan terbang kembali dengan cepat dari kejauhan. Tiba di hadapan gadis muda itu dalam beberapa kilatan. "Nona, saya kembali," kata pendekar bela diri itu dengan suara berat. "Apakah Anda sudah mengetahui siapa yang sedang maju di alam kultivasi?" tanya gadis itu dengan lembut. Pendekar bela diri itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya telah mengecewakan Anda, Nona. Energi langit dan bumi di sana terlalu dahsyat dan orang itu berada pada momen penting dalam kemajuannya. Saya tidak berani terlalu dekat dan tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa orang itu. Namun dari pengamatan saya, orang ini seharusnya sedang menembus alam sumber Dao." Memang, menembus alam sumber Dao. Gadis berbaju ungu itu sepertinya sudah menduga ini. Dia mengangguk sedikit dan matanya yang indah bersinar saat dia berbicara. Karena orang ini memilih untuk menembus alam sumber Dao di tempat seperti itu berarti dia tidak memiliki kerabat atau teman dan tidak memiliki latar belakang sekte. Dia jelas seorang serigala tunggal, individu kuat yang dapat direkrut. Mendengar ini, beberapa kultivator alam raja kosongan yang mengikuti gadis berbaju ungu mengangguk sedikit, menunjukkan persetujuan mereka dengan sudut pandangnya. Jika seseorang memiliki latar belakang sekte atau kerabat dan teman, siapa yang mau menerobos penghalang alam utama di tempat terpencil seperti itu? Hanya serigala penyendiri yang terpojok yang akan melakukan hal seperti itu. Meskipun begitu, Nona, jika boleh jujur, orang ini mungkin tidak akan berhasil merobos. Seorang pria parubaya berpenampilan berwibawa lainnya menatap ke arah itu. Ekspresinya serius. "Mengapa Anda mengatakan itu?" Gadis berbaju ungu mengalihkan pandangannya kepadanya. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Keributan yang ditimbulkan terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang seniman bela diri alam raja kekosongan tingkat puncak. Sejujurnya, jika dia tidak dapat menahan baptisan energi langit dan bumi ini, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Dia pasti akan mati. Para seniman bela diri alam raja kekosongan lainnya mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Menatap corong hitam besar di langit dengan ekspresi ketakutan.
Jelas, jika mereka menjalani pembaptisan energi seperti itu, sama sekali tidak akan ada peluang untuk berhasil. Jadi garis berbaju ungu murutan kening. Jadi peluang orang ini tipis. Pria parubaya itu berkata, tentu saja ini hanya pendapat saya. Jika dia benar-benar memiliki peluang 1:10.000 untuk selamat dari malapetaka ini dan melewati rintangan ini, maka pencapaiannya di masa depan akan melampaui pemahaman kita. Gadis berbaju ungu mengangguk setelah mendengar ini, merenung sejenak dan berkata, bagaimanapun, mari kita lindungi dia untuk saat ini. Jika dia berhasil maju, dia pasti akan mengingat kebaikan kita, dan kemudian kita dapat mencoba untuk menangkannya. Keluarga Kilin saya saat ini sedang mengalami penurunan bakat, hanya mengandalkan leluhur kami untuk menopang kami. Keberuntungan kami semakin menipis. Jika kita bisa mendapatkan bantuan orang ini, keluarga Qin kita akhirnya bisa bernafas lega. Mendengar itu, beberapa pendekar bela diri alam Raja Kekosongan mengangguk serempak, kemudian berkata, karena Nona telah berkata demikian, kami tentu akan menurut. Tepat ketika kelompok ini bersiap untuk bubar dan melindungi Yangke selama kemajuannya, pria parubaya itu tiba-tiba merutkan kening, menatap ke arah tertentu dan berbisik. Tidak baik, seseorang mencoba mengganggunya. Siapa? Gadis berpakaian ungu itu terkejut mendengar ini dan melihat ke arah yang ditunjuk pria parubaya itu. Benar saja dia melihat sekelompok cahaya terbang cepat menuju tempat kemajuan Yangke. Mereka tidak hanya tidak berusaha menyembunyikan keberadaan mereka, tetapi juga tidak menunjukkan niat untuk menyembunyikan maksud mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang mengancam. Di dalam kelompok cahaya itu terdapat banyak sosok, kira-kira sejumlah sekitar setidaknya selusin. Dengan pemimpinnya memancarkan cahaya yang sangat terang. Gadis berpakaian ungu itu ragu sejenak lalu menghentakkan kakinya dan berkata, ikutlah dengan saya, mari kita lihat apakah kita bisa bernegosiasi. Dengan itu dia mengayunkan tubuhnya yang lentur dan terbang ke arah itu. Pria parubaya itu sangat khawatir dan segera mengejar mereka bersama yang lain. Tidak jauh dari sana, di antara sekelompok pendekar bela diri yang bergegas menuju Yangke, seorang dengan cepat memperhatikan pergerakan keluarga Qin. Orang itu segera berteriak ke depan. Tuan, seseorang datang ke arah kita. Di barisan paling depan, seorang lelaki tua pendek dan gemuk dengan rambut hampir habis berhenti tiba-tiba setelah mendengar ini. Mata segitiganya menyapu kelompok itu sebelum tertuju pada keluarga Qin. Dia mendengus dingin. Beberapa bocah alam Raja Kekosongan berani merusak rencana saya. Mereka sungguh kurang ajar. Tuan, haruskah kita juga? Kata orang yang berbicara sambil menunjuk ke lehernya. Lelaki tua itu menyeringai jahat, berkata, mari kita lihat, karena mereka berani datang, mereka pasti mengandalkan sesuatu. Saya ingin melihat apa yang mereka andalkan. Wawasan Tuan sangat brilian. Pria itu menyanjung. Beberapa saat kemudian keluarga Qin dipimpin oleh gadis berpakaian ungu tiba tidak jauh dari lelaki tua dan kelompoknya. Gadis berpakaian ungu itu tampak sangat kelelahan dari perjalanan. Ia terbatuk hebat lagi dan bahkan tidak bisa berbicara. Pria parubaya dan rombongannya yang mengikuti dari dekat mengelilinginya seperti bintang-bintang di sekitar bulan. Tetapi setelah melihat pria tua pendek dan gemuk yang memimpin rombongan dan kepalanya yang botak khas, ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Ia berteriak ketakutan seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Sentuh tangan hantu. Saat nama sentuh tangan hantu terucap, wajah para pendekar bela diri keluarga Qin langsung pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, mereka serentak mengaktifkan kekuatan mereka, siap menyerang kapan saja. Secercah kepanikan juga terlihat di mata indah gadis berpakaian ungu itu. Meskipun masih muda, pengetahuan dan pengalamannya sangat luas. Terlebih lagi di antara para pendekar bela diri di dekat kota hutan Mample, mungkin hanya sedikit yang tidak mengenal sentuh tangan hantu. Pria ini adalah kultivator alam sumber Do,
tetapi tidak diketahui jenis ilmu jahat apa yang telah ia kembangkan. Dia sangat kejam dan bengis, melakukan kejahatan di sekitar kota hutan Mample selama bertahun-tahun, mengandalkan kultivasi alam sumber donya yang kuat untuk merampok dan membunuh orang-orang yang lebih lemah darinya. Bagi banyak pendekar bela diri, nama sentuh tangan hantu memiliki bencana. Bertemu dengannya berarti kematian yang pasti. Terlebih lagi, dia tidak sendirian. Tidak diketahui dari mana dia mengumpulkan sekelompok bawahan yang tangguh. Masing-masing dengan kultivasi alam Raja Kekosongan. Orang biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Hanya mampu mengorbankan diri mereka untuk dibantai. Pria itu tidak hanya kejam dan bengis, tetapi juga sangat licik. Dipimpin oleh Tuan Kota Duan Yuanshan, istana Tuan Kota berulang kali mengirimkan tokoh-tokoh kuat untuk memburunya, tetapi semua upaya gagal. Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki mengakibatkan dia terluka parah, memungkinkannya untuk melarikan diri. Setelah itu, sentuh si tangan hantu tampak bersikap baik untuk sementara waktu, tetapi mereka yang memiliki koneksi baik tahu bahwa dia tidak benar-benar jinak, melainkan dia tidak lagi seceroboh sebelumnya. Sekarang, dia hanya menargetkan mereka yang tidak memiliki latar belakang atau koneksi. Tidak pernah memprovokasi keluarga kota hutan Mample atau murid-murid sekte di sekitarnya. Akibatnya, tokoh-tokoh kuat di keluarga dan sekte tersebut berhenti mengganggunya. Istana Tuan Kota tidak dapat terus-menerus mengejarnya tanpa batas. Lebih jauh lagi, pria ini licik seperti rubah yang memungkinkannya untuk tetap bebas hingga sekarang. Secara kebetulan tempat yang dipilih jangkek untuk kemajuannya tidak jauh dari titik berkumpul sentuh dan bawahannya, sehingga setiap gerakan dengan cepat terdeteksi oleh mereka. Mengetahui bahwa Yangke adalah seorang seniman bela diri tanpa latar belakang atau dukungan dan berada pada titik kritis dalam terobosannya, bagaimana mungkin kelompok ini membiarkannya pergi? Tentu saja mereka semua bergerak cepat, siap untuk melakukan serangan besar. Namun mereka bertemu dengan sekelompok orang dari keluarga Qin. Mendengar teriakan kaget pria parubaya itu, lelaki tua botak itu mencibir. Karena Anda tahu nama saya, Anda masih berani datang ke sini. Apa Anda ingin mati? Begitu dia berbicara, para pendekar bela diri alam Raja Kekosongan di sampingnya juga menoleh dengan ekspresi bermusuhan. Seolah-olah mereka akan mengepung dan menyerang atas perintah lelaki tua itu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Dia menelan ludah, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Gadis berpakaian ungu itu terengah-engah, tampaknya kembali tenang. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut. Jadi ini senior sentuh yang terkenal. Junior ini buta dan menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Oh. Sentuh menyipitkan mata segitiganya, melirik gadis berbaju ungu itu dan terkekeh aneh. Tetap tenang di depan saya. Gadis kecil, Anda sungguh berani. Dari keluarga mana Anda berasal? Sentuh telah bertahun-tahun bergaul di sekitar kota hutan Mample. Jadi dia bisa langsung tahu bahwa gadis berbaju ungu itu pasti memiliki latar belakang tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sopan. Jika bukan karena itu, mengapa dia repot-repot berdebat dengannya? Dengan kepribadiannya, dia mungkin sudah memulai pembantaian. Nama keluarga junior ini adalah Qin. Jawab gadis berbaju ungu dengan lembut. Nama keluarga Qin? Sentuh merutkan bibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya pernah mendengar bahwa di keluarga Qin di kota hutan Mample ada seorang gadis kecil bernama Qin Yu yang sakit sejak kecil, tetapi sangat cerdas dan tangkas. Dia sangat disayangi oleh si bajingan tua Qin Chaoyang, yang bahkan pergi ke kedalaman rawa darah hitam untuk mencari buah kaiyang untuk memperpanjang hidupnya. Mungkinkah itu Anda? Gadis berbaju ungu terbatuk keringan dan mengangguk. Senior, Anda bijaksana. Saya memang Qin Yu. Saya hanya bisa bertahan hidup sampai sekarang berkat belas kasihan leluhur.
Sentu terkekeh aneh. Gadis kecil, Anda memang luar biasa. Anda bisa tetap tenang bahkan di depan orang tua ini. Tak heran si bajingan tua Qin Chouyang sangat menyukai Anda. Tapi, gadis kecil, apa yang membawa Anda kemari? Qin Yu murtan kening berpikir sejenak dan berkata, karena Anda sudah bertanya, senior, saya akan jujur. Apakah Anda akan membuat masalah untuk orang itu? Sentu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu kenapa kalau begitu? Qin Yu berkata, bisakah Anda membiarkan orang itu pergi? Sentu mencibir dan berkata, beri saya alasan. Orang itu adalah pengawal tamu keluarga Qin saya. Jadi, Qin Yu menjawab dengan lembut. Jadi mohon berbelas kasih senior. Keluarga Qin saya pasti akan datang untuk berterima kasih kepada Anda di lain hari. Tamu keluarga Qin? Sentu menyeringai, senyumnya main-main. Gadis kecil, Anda pintar. Tapi jangan perlakukan orang lain seperti orang bodoh. Jika orang ini benar-benar tamu keluarga Qin, mengapa dia memilih untuk menerobos dan maju di tempat seperti ini? Jika dia benar-benar tamu keluarga Qin, bukankah si bajingan tua Qin Chouyang akan melindunginya sendiri? Apa Anda benar-benar berpikir saya begitu mudah ditertipu? Meskipun ditegur di depan mukanya, Qin Yu tidak menunjukkan rasa malu. Dia tersenyum dan berkata, mata senior tajam. Trik kecil saya tidak bisa menipu Anda. Namun, meskipun dia bukan tamu keluarga Qin sekarang, bukan berarti dia tidak akan menjadi tamu di masa depan. Bisakah Anda bersikap lunak? Sebelum Qin Yu selesai berbicara, Sentu mengangkat tangannya untuk menyela. Sentu menatapnya dengan dingin, mata segitiganya memancarkan aura yang mengerikan. Kemudian dia berkata, gadis kecil, kali ini saya akan membiarkannya demi Qin Chouyang. Tapi jika Anda berani membuat masalah lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Saat berbicara, ia menjentikkan tangannya dan kekuatan dahsyat menyapu ke arah Qin Yu. Ekspresi Qin Yu berubah drastis dan ia buru-buru mundur. Beberapa kultivator alam raja kekosongan yang telah waspada mengelilinginya melihat ini dan serentak melesat maju untuk menghalangi jalannya. Dengan erangan bertahan, mereka semua terhuyung mundur beberapa langkah sebelum kembali berdiri tegak. Melihat ke depan, Sentu telah memimpin sekelompok orang pergi dengan cepat. Pria parubaya dan yang lainnya memandang dan rasa takut yang masih membekas, lalu menoleh ke arah Qin Yu dan bertanya, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, berkat perlindungan Anda, saya baik-baik saja. Sayang sekali tentang orang itu. Tatapannya melayang ke kejauhan, ekspresinya muram. Pria parubaya itu berkata, sebenarnya tidak ada yang perlu disesali. Orang itu mungkin tidak akan mampu menahan pembaptisan energi dunia ini. Tidak masalah apakah dia mati sesaat, lebih cepat atau lebih lambat. Nona sudah melakukan lebih dari cukup. Lain kali Anda tidak boleh lagi memprovokasi seseorang seperti Sentu si tangan mantu. Kali ini, dia membiarkan kita pergi karena leluhur. Tetapi lain kali, kita tidak akan seberuntung ini. Saya tahu, setelah menyeret semua orang ikut jatuh bersama saya. Qin Yu mengangguk sedikit. Di kejauhan, Yang Ke tampak sama sekali tidak menyadari hal ini, masih tenggelam dalam pemahamannya sendiri tentang do bela diri dan do surgawi. Tenggelam dalam upaya menembus belenggu alam sumber do. Tiba-tiba serangkaian suara terdengar dan Sentu memimpin lebih dari selusin kultivator alam raja kekosongan. Muncul di sekeliling Yang Ke. Merasakan fluktuasi energi yang dahsyat di sini dan melihat ke atas ke corong hitam besar di langit. Bahkan seseorang sekuat Sentu pun tidak bisa tidak sedikit mengubah ekspresinya. Dia juga telah sampai sejauh ini, tetapi ketika dia naik ke alam sumber do, keributannya tidak sebesar ini. Mungkin bahkan tidak 1/10 dari ini. Bahkan jika dia harus menjalani pembaptisan energi langit dan bumi seperti ini sekarang, dia tidak akan terlalu yakin bahwa dia bisa melewatinya dengan selamat. Tuan, tempat ini terlalu menakutkan. Ayo kita pergi cepat.
Tidak jauh dari situ, seorang pendekar alam Raja Kekosongan berkeringat deras. Gemetar seluruh tubuhnya, tampak berjuang di bawah tekanan langit dan bumi yang sangat besar. Ekspresi yang lain juga tegang. Begitu mereka melangkah ke tempat ini, mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan hukum yang padat dan kacau di sekitar mereka membuat sirkulasi energi internal mereka agak kabur. Mendengar ini, Sentu mengangguk dan berkata kepada Yangke yang sedang duduk bersila di tanah. Nak, salahkan nasib buruk Anda karena memilih untuk maju di tempat seperti ini. Lebih berhati-hatilah di kehidupan Anda selanjutnya. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke bawah. Melihat gerakannya, para pendekar alam Raja Kekosongan segera melepaskan pancaran cahaya bela diri, membuat badan Yangke. Tetapi sebelum pancaran cahaya itu menyentuh tubuh Yangke, lapisan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul 3 zang jauhnya darinya. Cahaya itu berbentuk oval dan menyelimuti Yangke sepenuhnya, dan semua serangan mengenai penghalang cahaya menimbulkan riak. Namun gagal merusaknya sedikit pun. Semua orang tercengang oleh pemandangan ini. Tepat saat itu Yangke perlahan membuka matanya dan tertutup rapat. Tatapan dinginnya menyapu semua orang sambil berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa selalu ada orang seperti kalian yang berpikir kalian telah hidup terlalu lama dan begitu berburu-buru untuk mati? Semua Raja Kekosongan yang menjadi targetnya merasakan hawa dingin merayap ke dalam hati mereka, seolah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Sementara semua orang masih tercengang, Yangke mengangkat tangannya. Diiringi serangkaian suara mendesis, pedang bulan melesat keluar dengan santai. Tidak bagus, menghindar cepat! Teriak seseorang, tetapi pedang bulan itu sangat cepat, mencapai mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Meskipun beberapa seniman bela diri secara naluriah mengaktifkan kekuatan pelindung mereka, kekuatan ini rapuh seperti kertas di hadapan pedang bulan, seolah-olah benar-benar rentan. Pedang bulan gelap menebas dan erangan teredam terdengar dari para seniman bela diri. Namun tidak ada darah yang terciprat, tetapi ekspresi para seniman bela diri berubah drastis saat mereka melihat sekeliling. Teman-teman, mereka memiliki lubang berbentuk bulan sabit yang muncul di berbagai bagian tubuh mereka. Lukanya halus, tetapi daging dan darah yang seharusnya ada di sana tidak terlihat. Tidak ada potongan daging atau tulang. Seolah-olah mereka telah dibuang kehampaan. Melalui luka-luka aneh itu, orang dalam menggeliat terlihat. Kontras visual yang mencolok menyebabkan beberapa ahli bela diri berteriak ketakutan. Baru kemudian terdengar suara darah menyembur keluar. Seketika beberapa ahli bela diri di sekitar Yangke roboh karena tak percaya. Darah yang menyembur dari luka mereka bercampur dengan organ dalam yang hancur, sehingga pemandangan yang sangat mengerikan. Sentu dan kelompoknya tiba dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Mengira Yangke tidak berdaya melawan mereka pada saat penting ini. Namun dalam satu serangan, setengah dari prajurit alam Raja Kekosongan mereka tewas. Sebuah kejadian yang membuat para penyintas yang tersisa ketakutan. Dan itu belum semuanya. Mengikuti pedang bulan, semburan cahaya warna-warni melesat keluar. Bahkan sebelum serangan tiba, energi tajam itu membuat para prajurit yang tersisa merinding, menyebabkan mereka berkeringat dingin. Ki pedang! Ekspresi Sentu berubah seketika. Dia segera menyadari bahwa cahaya warna-warni itu mengandung ki pedang yang sangat tajam dan bahkan memiliki kelima elemen: logam, kayu, air, api, dan tanah yang saling memperkuat dan menetralkan satu sama lain. Tampaknya meningkatkan kekuatan mereka. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dengan raungan tubuhnya yang pendek dan gemuk tiba-tiba membesar, dan aura gelap terpancar dari tubuhnya yang besar, menyelimutinya sepenuhnya. Seketika tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya, bergoyang liar dan menyelimuti energi pedang yang datang di bawah serangan mereka. Serangkaian benturan energi terdengar dan tentakel yang menjulut dari tubuh Sentu hancur oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya.
Namun pada saat yang sama, energi pedang yang tajam juga terblokir, gagal membunuh musuh. Banyak kultivator alam raja kekosongan yang telah diselamatkannya, semuanya menatap dengan penuh rasa terima kasih. Dan salah satu dari mereka masih gemetar, memuji Sentu dengan berlebihan. Anak muda, Anda berani melawan saya di saat kritis kemajuan Anda. Saya rasa Anda sudah lelah hidup. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Sentu meraung dan perisai kepala hantu kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Perisai itu tidak terlihat besar, tetapi kepala hantu di atasnya tampak hidup. Dengan wajah biru dan taring, ganas dan menakutkan. Dia menyalurkan kekuatan asalnya ke perisai kepala hantu, dan perisai kecil itu perlahan berubah menjadi kepala hantu sungguhan. Yang terbuka diterpa angin dan langsung membesar hingga sebesar rumah. Langsung menyerbu ke arah Yangke. Saat menyerang, kepala hantu itu membuka dan menutup mulutnya, menyemburkan kumpulan api hantu perak. Semburan api itu melesat seperti anak panah, tampak sangat tak kuat. Mata Yangke sedikit menyipit melihat ini, tetapi dia tetap duduk, tak bergerak. Dalam sekejap mata, kumpulan api hantu perak itu mencapai Yangke, langsung menyerang tubuhnya dan menciptakan kekacauan di sekitarnya. Sentu terkejut, matanya dipenuhi keheranan. Dia tampak heran bahwa Yangke telah terbunuh dengan begitu mudah. Dia tahu kekuatan harta rahasianya. Serangannya secara inheren kuat dan tak terduga, dan dikombinasikan dengan teknik rahasia yang telah dia kembangkan sendiri. Bahkan seorang seniman bela diri di tingkat pertama alam sumber Do, apalagi seorang kultivator alam raja kekosongan, akan berita kerugian besar jika terbakar oleh api hantu. Bahkan jika mereka tidak mati, Yangke baru berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Di ambang kemajuan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dan begitu banyak serangan api hantu? Memikirkan hal ini, Sentu mengangguk sedikit, percaya bahwa dia memang telah berhasil. Melihat Yangke dilalap api gaib, para kultivator alam raja kekosongan yang tersisa tertawa sinis, seolah mengejek Yangke yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Namun sebelum tawa mereka berhenti, sesosok muncul kembali di tempat Yangke berada. Siapa lagi sosok itu selain Yangke? Dilihat dari ekspresi dan kondisinya, dia sama sekali tidak terluka oleh api gaib, bahkan tidak bergerak. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menghindari serangan api gaib itu. Tawa orang yang banyak tiba-tiba berhenti. Mata Sentu melebar karena tak percaya. Saat itu cahaya kemasan tiba-tiba muncul di mata kiri Yangke dan mata iblis penghancur dunia muncul dengan santai. Cahaya kemasan itu hampir nyata dengan cepat mengembun menjadi bentuk bunga teratai di mata kiri Yangke. Melihat bunga teratai ini, rasa dingin menjalari hati Sentu. Dia secara naluriah merasa ada yang salah. Tetapi entah kenapa dia tidak bisa langsung mengalihkan pandangannya. Bunga teratai itu sepertinya memiliki daya tarik magis, menarik perhatiannya. Teratai itu sedikit bergetar dan menghilang dari mata kiri Yangke, digantikan oleh kuncup teratai yang perlahan mekar di lautan kesadaran Sentu, yang sumbernya adalah kekuatan jiwa ilahinya. Sentu menjerit, rasa sakit yang menusuk seperti 10.000 jarum menusuk pikirannya. Rasa sakit yang menembus hingga ke kedalaman jiwanya hampir tak tertahankan. Jeritan itu mengejutkan para kultivator alam Raja Void yang tersisa, yang semuanya menoleh ke arah Sentu, ingin melihat apa yang terjadi. Tepat saat itu, suara desisan udara yang terkoyak terdengar lagi, dan pedang bulan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih tebal dari sebelumnya, melesat keluar, sangat rapat. Setelah menyaksikan serangan sebelumnya, orang-orang ini sangat menyadari serangan kuat dari pedang bulan itu, dan segera mengeluarkan serangkaian teriakan aneh saat mereka mencoba terpencar. Memadatkan! Yangke meraung, kekuatan hukumnya melonjak dan ruang dalam radius 100 kaki darinya sepertinya telah mendengar suatu perintah. Langsung tunduk menjadi sangat khidmat pada saat ini. Gerakan para kultivator alam raja kekosongan itu tiba-tiba melambat. Kemudian pedang bulan dengan mudah menebas tubuh mereka, membelah mereka menjadi dua. Masing-masing tubuh memiliki luka berbentuk bulan sabit. Daging di celah-celah itu terlempar ke kehampaan tak berujung.
Mayat-mayat yang termutilasi itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, masing-masing dengan mata terbuka lebar. Kematian mereka dipenuhi dengan dendam yang belum terselesaikan. Apakah ini hukum ruang angkasa? Setelah serangannya yang berhasil, Jangka menunjukkan ekspresi berpikir, sama sekali melupakan bahwa dia masih memiliki musuh yang tangguh untuk dihadapi. Dia tiba-tiba terperosok ke dalam pencerahan yang luar biasa. Pikirannya dibanjiri dengan esensi sejati hukum ruang angkasa, seperti arus, yang membuat tubuhnya bergetar dan dia membeku. Matanya berkilauan dengan cahaya tajam saat pikiran berpacu di benaknya. Memahami hukum ruang angkasa yang menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara. Celah ruang terbentuk di sekelilingnya, runtuh dan kemudian diperbaiki oleh hukum langit dan bumi, hanya untuk retak dan runtuh kembali. Ruang di sekitarnya tampak tidak stabil dan penglihatannya terdistorsi. Sebuah jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Itu adalah Sentu yang telah disiksa hingga ingin mati oleh teknik kehidupan teratai. Akhirnya pulih. Sentu, seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam sumber Do, meskipun dia secara tidak sengaja terkena teknik kehidupan teratai milik Yangke. Kehilangan sebagian besar kekuatan jiwanya. Dia berhasil bangun pada saat-saat terakhir, menghindari kematian yang tragis dan mendadak. Meskipun demikian, dia terluka parah. Dengan begitu banyak kekuatan jiwa yang terkuras, esensinya telah rusak. Cedera seperti itu tidak dapat disembuhkan oleh ramuan biasa. Kecuali Sentu menemukan ramuan perbaikan jiwa yang paling ampuh atau mengkultivasi beberapa teknik khusus. Menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan tahun. Tidak mungkin untuk mengembalikan esensinya ke keadaan semula. Ia menahan rasa sakit di kepalanya, wajahnya berkerut karena amarah saat ia menoleh ke sekeliling. Rasa dingin menjalar tulang punggungnya. Ia menemukan bahwa semua prajurit alam raja kekosongan yang dibawanya kini telah mati. Tak seorang pun tersisa. Namun si pembunuh tetap duduk bersila dengan tenang. Matanya berbinar seolah tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Ruang di sekitarnya mengalami perubahan aneh. Celah spesial seperti ular berbisa memenuhi area seluas beberapa puluh kaki. Kekuatan spesial? Seru Sentu kaget. Matanya membelalak. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik baginya untuk melancarkan serangan mendadak. Karena musuh sudah dalam proses memahami energi tersebut dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Namun Sentu tidak yakin dapat menavigasi ruang aneh itu. Celah spesial itu lebih tajam daripada pedang terbaik di dunia, jauh melampaui apa yang dapat ditahan oleh tubuh fisik. Jika dia melancarkan serangan mendadak, dia kemungkinan akan terpotong-potong oleh celah spesial yang tak terhitung jumlahnya, sebelum dia bahkan mendekati Yangke. Ini kekuatan spesial. Anak ini... Pada saat ini, Sentu akhirnya mengerti musuh macam apa yang telah dia provokasi. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia menatap Yangke dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan terbang pergi, ingin melarikan diri dari tempat ini. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Dia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Tetapi sebelum dia berlari sejauh 30 kaki, tiba-tiba kepingan salju kristal mulai jatuh dari langit. Setiap kepingan salju sangat indah, putih bersih. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Sentu menggigit tanpa alasan, aura kematian menyerbu ke arahnya. Setelah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Sentu merasakan ada sesuatu yang salah. Dia meraung dan energi hitam pekat kembali menyembur dari tubuhnya, menyelimutinya dan menahan hawa dingin yang menyerang tubuhnya. Baru setelah melakukan ini, Sentu melihat dengan jelas pelakunya. Serangga iblis raksasa. Putih, bersih, dan tembus pandang, setinggi sekitar 2 zang. Sentu tidak tahu kapan serangga iblis ini muncul di hadapannya, seolah-olah selalu ada di sana. Namun secara ajaib dia gagal menyadarinya sebelumnya. Serangga iblis itu memancarkan aura dingin yang menanamkan rasa takut. Yang paling aneh, di kedua capitnya di depan ia memegang 2 pedang panjang, satu biru dan satu ungu. Disilangkan secara horizontal di depannya dalam posisi yang sangat aneh.
membuatnya tampak seperti pendekar pedang manusia kelas atas, memiliki keagungan tertentu. Apa-apaan ini? Mata Sentu hampir melotot dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Apa yang dilihat dan didengarnya hari ini jauh melampaui apapun yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Pertama, dia bertemu dengan seorang ahli alam Raja Kekosongan dalam kekuatan spesial yang sudah cukup buruk. Meskipun kekuatan spesial sulit untuk dikembangkan, beberapa orang di alam astral masih bisa berhasil. Hanya saja tidak setakut anak itu. Sekarang, seekor serangga iblis yang kuat telah muncul di hadapannya. Yang paling tidak dapat diterima Sentu adalah bahwa serangga ini tahu cara menggunakan harta karun rahasianya. Harta karun pedang ganda. Harta karun itu pasti setidaknya tingkat Raja Kekosongan kelas tinggi, sehingga Sentu benar-benar terdiam. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, serangga iblis di hadapannya perlahan memutar 2 pedang panjang di capitnya. Cahaya ungu dan 1000 berkedip, suhu di sekitarnya tampak turun lebih jauh, dan kepingan salju di langit menjadi lebih berat. Cahaya putih berkedip dan aura dingin tiba-tiba memenuhi udara. Pada saat itu, induk serangga iblis itu menghilang dari pandangan Sentu, muncul tepat di belakangnya tidak jauh. Masih mempertahankan postur aneh itu, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.